Judul bab: Akhir Kisah Novel. Novel Keluargamu Bukan Keluargaku. Bab 49. Pov Novel. Aku meringis kesakitan ketika tendangan kaki Ilham mengenai perutku. Jeritan Vivi tidak ditanggapi oleh Ilham. Dengan beringas, Ilham mengambil tongkat bisbol yang ada di dinding kamarnya. Aku menelan ludah yang terasa pahit, sepahit nasibku hari ini. "Mas, jangan mas, sadar," teriak Vivi memegangi Ilham yang sedang dikuasai amarah. "Diam, karena aku lagi sadar, makanya aku melakukan ini." "Oh, atau kamu mau ikut bergabung dengan laki-laki itu?" tanya Ilham sambil menyeringai lebar. Dia sangat menyeramkan, lebih menyeramkan daripada setan yang pernah aku jumpai dalam mimpi. Perlahan Vivi melepaskan cekraman tangannya dari Ilham. Sial, rupanya dia tidak mau membelaku. "Tunggu, kamu jangan salah paham. Aku baru saja sampai ke sini. Yang menikmati tubuh istri kamu bukan aku, tapi dua laki-laki tadi. Kamu pasti jumpa sama kedua laki-laki tadi di luar, bukan? Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanyakan Dino kapan aku sampai ke sini. Jangan bertindak gegabah," jelasku sambil berusaha bangkit dari lantai ubin yang terlihat mengkilat. Kilatan itu sama dengan kilatan marah di mata Ilham. "Diam kamu mas, teganya kamu memfitnahku di depan Mas Ilham," bantah Vivi sambil menunjuk ke arah wajahku. Geram, aku menepis tangannya yang kotor itu. "Dasar wanita jalang, aku tidak menyangka jika kamu begini," seruku dengan dada bergemuruh. Nafasku naik turun saat mengingat kejadian Vivi di kamar dengan dua laki-laki sekaligus. Saat kami sedang bertengkar, Ilham berjalan menuju pintu kamar, kemudian menguncinya dari dalam. Aku yang melihat itu hanya bisa pasrah, karena tidak ada celah lagi untukku bisa kabur dari sini. Ilham terkenal dengan ilmu bela dirinya. Dia juga mantan napi yang pernah membunuh orang. Vivi tidak kalah takutnya denganku. Dia segera menghambur ke kaki Ilham untuk meminta maaf. "Maafkan aku, Mas. Aku terpaksa, Mas. Aku dirayu sama Mas Noval," ucap Vivi membela diri. Aku terbelalak mendengar ucapan Vivi barusan. Sejak kapan dia berubah menjadi wanita binal begini? "Jaga omongan kamu, Vivi. Kamu yang godain aku," sanggahku cepat sebelum Ilham marah dan percaya dengan ucapan istrinya. "Lepas," desis Ilham pelan sambil memejamkan matanya. "Enggak, Mas. Aku enggak mau. Aku baru akan lepasin kalau kamu mau maafin aku," jawab Vivi sambil menangis terisak. "Dasar wanita." Prak! Jantungku berdetak 2 kali lebih kencang ketika melihat tubuh Vivi terjerambab di lantai. Bahkan kepalanya terbentur dengan tempat tidur. Ilham menendang tubuh kurus Vivi dengan sangat kuat. Aku ingin lari, tapi rasanya kakiku sangat kaku, seperti dipalu. Ilham berjalan pelan ke arah Vivi yang sama sekali tidak bisa berbicara lagi. Ilham duduk berjongkok menyamai posisinya dengan Vivi. Kemudian dengan cepat tangannya menarik rambut panjang yang sudah kusut itu. "Kenapa sayang? Sakit ya?" tanya Ilham yang membuatku bergedik ngeri. Ingin rasanya menghilang saja dari kamar ini. Tapi aku lari lewat mana? Jendelanya ada jeruji besi, sedangkan pintunya dikunci. Dan kuncinya sekarang ada di kantong baju Ilham. "Mas, aku minta maaf mas. Aku salah mas," ucap Vivi pelan sambil menangis. Suaranya tertahan, mungkin dia menahan sakit akibat kepalanya terbentur tempat tidur. "Bagus, aku senang orang minta maaf dan menyadari kesalahannya. Tapi maaf sayang, maafku sudah habis," lirih Ilham melepaskan cekalan tangannya dari rambut Vivi. "Kamu tahu sayang, dua laki-laki tadi itu suruhan suamimu ini," desis Ilham sambil tersenyum mengejek. Vivi membulatkan matanya mendengar pengakuan Ilham. Begitu juga aku.
Ternyata Ilham sudah tahu permainan kami sejak dulu, habis aku hari ini. Apa mas, kamu nyuruh orang untuk perkosa aku? Tanya Vivi yang membuat Ilham tertawa. Perkosa? Dengan gaya apa? Pasrah, tanya Ilham membuka bajunya sendiri. Terlihat badannya yang kekar, dengan beberapa bekas jahitan di bagian belakang tubuhnya. Juga di area bahunya, seperti ada bekas tembakan peluru. Jelas, aku tidak akan bisa mengalahkan dia, ya Tuhan. Berikan aku ilmu untuk menghilang. Aku janji tidak akan mengabaikan kewajibanku padamu lagi. Please. Kalian lihat itu? Tanya Ilham lagi dengan menunjuk ke sudut atas kamar. Mataku membeliak melihat kamera CCTV di sudut kamar. Kakiku langsung lemas seketika. Tidak ada jalan lain. Aku akan mati di sini. Mas, aku mohon maafkan aku, Mas. Maafkan aku. Aku janji akan berubah, tiba Vivi lagi di kaki Ilham. Namun dengan sigap Ilham menendangnya lagi. Buk. Kepalaku langsung terhuyung ke belakang saat pukulan Ilham mengenai kepalaku. Dia memukulku dengan tongkat bisbol. Rasanya kepalaku sangat pusing. Bagaimana? Kalian mau aku maafkan atau tidak? Tanya Ilham yang aku balas dengan anggukan. Kalau begitu, aku mau kalian menyerahkan diri ke polisi. Atas dasar perzinahan di dalam pernikahan. Urusan anak biar aku yang urus, ucap Ilham yang membuatku langsung lemas seketika. Tidak, aku tidak mau dipenjara. Kita bisa selesaikan masalah ini baik-baik Ilham. Tapi aku mohon, maafkan kami, ucapku mengiba. Ilham menyeringai, kemudian kembali menendang dadaku dengan sangat keras. Rasanya sakit sekali. Sakit, tanyanya sambil menyeringai. Aku tidak bisa menjawab. Rasanya dadaku terasa seperti ada yang mengganjal. Dia menghampiriku dekat. Kemudian membuka paksa kancing bajuku. Pasrah, aku tidak bisa melakukan perlawanan lagi. Kasihan sekali Nona Kania bisa mendapatkan suami seperti Anda. Untung saja kalian sudah cerai. Jika tidak, akan malang sekali nasibnya, ucapnya yang melempar bajuku ke sembarang arah. Diam, jangan bawa-bawa nama Kania, teriakku kesal. Aku seakan tidak ada harga diri ketika Ilham berkata seperti barusan. Bisa marah juga, tanyanya sambil menyeringai. Dia menghampiri Vivi, menarik paksa piyama yang melekat di tubuhnya, sehingga keadaan kami semua setengah bugil. Ilham merobek bajunya yang dilepaskan tadi, kemudian memakainya lagi. Entah rencana apa yang direncanakan olehnya, tapi perasaanku mengatakan akan ada hal buruk yang menimpa kami sebentar lagi. Sudah siap, ucapnya di telepon. Apa yang kamu rencanakan? Tanyaku pelan sambil memegang dada yang masih terasa sakit. Kejutan dong, jawabnya sambil menyeringai. Dia mengambil kunci kamar kemudian membukanya pelan. Kalian sudah siap? Rasanya sudah lama sekali aku tidak bersenang-senang, ucapnya diikuti dengan tawarnya. Aku tidak bisa menebak apa rencananya sekarang. Yang jelas, aku merasa sangat takut. Dengan cepat aku bangkit dan berusaha lari saat pintu kamar sudah terbuka. Aku pikir Ilham akan mencegahku kabur. Tapi nyatanya dia malah melambaikan tangannya padaku. Tanpa peduli lagi teriakan Vivi dari dalam, aku langsung mengambil langkah 1000. Namun baru saja sampai di depan pintu, aku sudah melihat segerombolan orang yang datang menyerbu. Mereka datang bersama pihak polisi. Mereka sangat banyak, aku menelan ludah dengan susah payah. Pantas saja Ilham tidak mencegahku keluar tadi. Ternyata ini kejutan yang dia maksud tadi. Ya Allah, maafkan aku, tolong. Aku janji akan insaf dan akan selalu mengingatmu. Itu dia orangnya. Bunuh, bangsat. Teriakan itu menggema. Aku tidak ada pilihan lain selain masuk lagi ke dalam rumah. Namun baru akan masuk, Ilham datang sambil membawa tongkat bisbol.